Pemirsa, kelompok-kelompok pejuang Libanon yang berkuasa, Hizbullah dan Amal, dilaporkan siap melakukan gencatan senjata dengan Israel. Hal itu disampaikan Ketua Parlemen Libanon Nabih Berri kepada utusan Amerika Serikat di Beirut. Konflik antara Israel dan Libanon hingga kini masih terus memanas. Dilansir dari media Al Arabiya, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri memberitahu utusan Amerika Serikat di Beirut bahwa kelompok pejuang Hizbullah dan Amal siap melakukan gencatan senjata dengan Israel. Berri memberitahu duta besar bahwa Hizbullah tidak menentang penarikan diri dari selatan Sungai Litani. Padahal sebelumnya kelompok Hizbullah menolak gencatan senjata Israel dengan Libanon yang didukung oleh Amerika Serikat. Diketahui serangan Israel telah menewaskan total lebih dari 3.600 warga Libanon dan lebih dari 10.000 orang luka-luka. Pejuang Hizbullah menyerang pasukan penjajah Israel di Libanon Selatan, di mana serangan dilakukan menggunakan rudal dan drone. Dengan salvo rudal, pejuang Hizbullah menggempur posisi tentara penjajah Israel di kota Rasaf, Libanon Selatan. Pejuang Hizbullah mengklaim serangan menyasar kendaraan dan tentara penjajah Israel yang sejak 16 April lalu telah melanggar gencatan senjata dan malah terus menyerang Libanon Selatan serta bagian selatan ibu kota Beirut. Sementara itu, drone fiber optik pejuang Hizbullah juga menyasar kendaraan tangki penyuplai bahan bakar milik tentara penjajah Israel. Serangan terhadap logistik Israel ini untuk mengganggu pergerakan maju dan agresi pasukan Israel. Pemirsa, serangan dilakukan di pinggir kota Yahmar al-Shakif, Libanon Selatan. Setelah tekanan dari Amerika Serikat, akhirnya Israel setuju untuk menghentikan serangannya ke Iran dan Libanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bila Iran kembali menyerang Israel, maka serangan balasan tak hanya menyasar Iran tapi juga Libanon. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון. Meski DPR Amerika Serikat telah menyetujui resolusi untuk hentikan perang Iran, namun militer Amerika Serikat tetap menyerang Iran. Amerika kembali mendukung Israel setelah sempat menegur Israel. Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang untuk pertama kalinya sejak Amerika menyetujui gencatan senjata 2 bulan lalu. Baik Amerika Serikat maupun Iran berulang kali mengumumkan siap melancarkan serangan jika diprovokasi. Hingga akhirnya kedua negara ini saling serang. Iran menyerang Israel sekutu Amerika setelah Israel mengabaikan gencatan senjata dengan terus menggempur Lebanon. Hingga akhirnya Iran juga menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika di Timur Tengah dan menembak jatuh helikopter Apache milik Amerika. Situasi ini membuat militer Amerika kembali mengumumkan serangan balasan ke Iran. Sebelumnya Amerika Serikat sempat menegur Israel untuk tidak melakukan serangan ke Lebanon di tengah upaya negosiasi damai dengan Iran dan gencatan senjata. Namun setelah Amerika merasa diprovokasi oleh Iran, kini Amerika kembali mendukung Israel untuk menyerang Iran.
Permusuhan kedua negara yang kembali memanas menimbulkan kekhawatiran negara-negara Timur Tengah bisa kembali terseret dalam eskalasi konflik. Terlebih konflik ini bisa memicu krisis global berkepanjangan. Amerika Serikat kembali ikut menyerang Iran. Serangan dilakukan setelah helikopter Apache milik mereka jatuh diduga ditembak militer Iran. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran. Serangan ini sebagai respon terhadap jatuhnya helikopter AH-64 Apache sehari sebelumnya di Selat Hormuz. Helikopter kebanggaan Amerika Serikat ini jatuh diduga akibat serangan Iran. Rentetan serangan diluncurkan dari sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di sekitar Iran. Pengumuman serangan juga disampaikan melalui akun media sosial Komando Pusat Amerika Serikat. Dalam postingannya, Amerika menyebut pasukan Amerika mulai melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Iran pada jam 5 sore. Beberapa serangan menghantam pulau strategis Qeshm. Pulau yang berada di Selat Hormuz ini menjadi pangkalan militer dan terminal minyak utama Iran. Tak hanya itu, serangan juga terjadi di provinsi Hormuzgan, selatan Iran. Sebelumnya helikopter Apache milik militer Amerika diserang Iran, pemirsa. Helikopter tempur ini pun dikabarkan jatuh di perairan Selat Hormuz. Sebuah helikopter Apache milik Amerika Serikat dikabarkan jatuh di dekat Selat Hormuz. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat ini terkena tembakan pasukan Iran atau mengalami rusak mesin. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi jatuhnya helikopter Apache dengan menyebut lokasi jatuhnya pesawat tepatnya di Teluk Oman. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dengan 2 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pilot Amerika Serikat dalam kondisi baik usai mengalami insiden jatuhnya helikopter. Helikopter Apache AH-64 milik Israel kedapatan melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Kita saksikan pemirsa helikopter Apache Israel serang Gaza. Video yang beredar merekam detik-detik saat helikopter ini memberikan tembakan serangan ke Gaza, Palestina. Helikopter Apache rutin digunakan IDF menggempur kelompok militan dan menghancurkan infrastruktur. Helikopter canggih ini pun kerap menjadi target serangan musuh lantaran serangan helikopter ini sangat mematikan. Helikopter Apache ini adalah helikopter jenis yang mematikan di dunia. Dan berikut keunggulan helikopter canggih dari Amerika Serikat ini, pemirsa. Helikopter AH-64 Apache biasa dikenal sebagai si pembunuh tank nomor 1 di dunia. Helikopter ini dikembangkan Amerika Serikat sejak tahun 1975 dan dirancang khusus untuk menghancurkan target di darat dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Apache memiliki 2 mesin turbosaf sehingga mampu terbang hingga 290 km per jam dengan jangkauan hampir 500 km. Senjatanya pun mengerikan. Helikopter ini memiliki meriam rantai 30 mm M230, rudal anti-tank AGM-114 Hellfire, dan roket Hirda 70. Tak hanya itu, helikopter ini dilengkapi radar long bow di atas kepala yang bisa mendeteksi puluhan target sekaligus, bahkan di malam hari atau cuaca buruk. Meski dilengkapi dengan persenjataan canggih, namun jatuhnya helikopter Apache ini membuktikan tidak ada senjata yang tak terkalahkan.